Bismillahirrahmanirrahim. Maliki إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Bismillah, kita langsung saja ya Bunda semuanya. Insya Allah pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari seorang Bunda Sri Febriani yang merupakan Certified Montessori Assistant Teacher, tergabung dalam Asosiasi Montessori Internasional Prague Praha, yang juga founder dari App Jalan Bunda, yang mungkin bunda-bunda semuanya sudah tergabung dalam grup komunitas Jalan Bunda. Kemudian ibu dari satu orang anak, anak perempuan yang bernama Nadine. Nadine sehat ya, Bunda Sri? Ya, sehat, Sarah. Alhamdulillah, beliau juga suka membaca buku dan belajar parenting. Nah, beliau juga seorang founder dan teacher di Goody English. Kemudian suka menulis di blog dan juga aktif di Instagram. Nah, kita yang pagi hari ini sudah berkumpul di ruangan Zoom, sudah tidak sabar ya Bunda ya, ingin mendengarkan, menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bunda Sri, yaitu bagaimana membaca tanpa meja. Untuk itu kita silahkan kepada Bunda Sri untuk memberikan materi. Baik, terima kasih, Sarah. Saya izin share screen ya, teman-teman. Saya ingin menyapa sekali lagi. Ini udah tampil ya, Sarah, screennya di layar teman-teman. Sudah nih, sudah. Oke. Sekali lagi saya menyapa teman-teman semuanya. Terima kasih antusiasnya teman-teman semua. Walaupun ini di weekend ya, hari Minggu, padat sebenarnya kegiatan kita di rumah. Seorang ibu gitu ya, nggak bakal berhenti-berhenti kerjaannya, apalagi weekend. Dan juga tadi saya lihat nih sepintas di layar, ditemani bocilnya di sebelah. Semoga ikhtiar teman-teman kali ini dalam menuntut ilmu, semoga Allah berkahi begitu ya. Dan di sini prinsipnya kita sharing-sharing saja, teman-teman. Saya pun sebenarnya juga belajar ini. Jadi saya lihat teman-teman pas mendaftar kemarin luar biasa, Sarah. Jadi ada yang share ini ya, Instagram mereka, dan luar biasa nih ibu-ibu di sini aktif banget di rumah berkegiatan sama si kecil dan dibagikan kegiatannya di Instagram masing-masing begitu. Dan saya lihat juga ada nih kegiatan membaca, membaca yang dilakukan bersama anak di rumah. Nah, namun kali ini kita coba untuk mungkin udah tahu mungkin ya udah paham tentang Montessori, kita recall lagi, kita ingat-ingat lagi pemahaman kita, uh, biar fresh lagi ya, biar semangat lagi menerapkan metode ini untuk anak-anak kita, khususnya dalam membantu anak kita untuk belajar membaca. Oke, tadi udah perkenalan ya sama Sarah. Uh, jadi kita ini sepupuan. Alhamdulillah saya punya ide begitu. Kebetulan buku yang saya bikin ini adalah hasil dari kegelisahan saya waktu kita tinggal di Austria bersama anak saya, di mana waktu itu bahasa yang kita gunakan bukan bahasa Indonesia, namun bahasa Jerman. Uh, di saat itu saya berpikir gimana nih ngebantu anak saya bisa nantinya pas kita balik ke Indonesia, dia bisa baca bacaan bahasa Indonesia gitu. Nah, saya berkreasilah dengan ilmu yang saya miliki di Montessori ini dan saya bikin bukunya. Alhamdulillah visualisasinya terbantukan oleh Sarah melalui ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku ini begitu. Oke, itu singkat perkenalan dari saya juga. Nah, ini kita kenalan dulu sama Montessori. Sebentar. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa-apa aja. Kita bakal mengulik sedikit tentang Montessori. Apa itu Montessori? Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar atau pernah dengar kata-kata Montessori. Dan juga nanti akan kita diskusikan tentang absorbent mind dan sensitive period. Dan ini adalah hal yang kita temukan di anak kita di usia 0 sampai 6 tahun nantinya. Jadi boleh nih chat teman-teman semuanya, bunda semuanya, anaknya umur berapa aja, boleh ya di kolom komentar di drop umur berapa aja anaknya. Terus nanti kita juga bakal diskusi tentang pra membaca dan membaca dalam Montessori. Oke, kita lihat ya. Ini ada yang 3,5 tahun, ada yang 6 tahun nih sama nih Mbak Sayang sama anak saya juga 6 tahun umurnya. Boleh Bunda? Oke, insya Allah bermanfaat ya nanti ilmu-ilmu kita ini. Ada yang 4 tahun. Masya Allah. Oke. Nah, lanjut ya, Bunda-Bunda. Nah, kita kenalan dulu sama Maria Montessori.
Beliau ini adalah seorang dokter dulunya gitu, lahir dan besar di Italia dan memperoleh gelar kedokterannya di Fakultas Kedokteran di Universitas Roma. Jadi Montessori ini memiliki apa ya, ketertarikan lah begitu terhadap pendidikan anak usia dini. Waktu itu beliau mendapatkan tugas begitu praktek di sebuah rumah sakit, dan di rumah sakit itu beliau menyaksikan anak-anak, karena Montessori ini hidupnya pada zaman revolusi industri begitu, pada Perang Dunia. Jadi anak-anak ini diletakkan di sebuah panti begitu, dan tempatnya digabungkan dengan orang-orang dewasa lainnya. Dan yang memprihatinkan yang dilihat Maria Montessori ketika itu, anak-anak yang diperhatikan di panti itu sangat hiperaktif, sangat orang-orang menganggapnya itu anak yang kayak apa ya, anak yang maaf-maaf kayak binatang mungkin gitu, nggak bisa diarahkan. Namun Montessori dengan keilmuan yang dimilikinya di bidang kedokteran, dan dia merasa ini bukan kelainan, ini bukan berarti anak ini berdasarkan yang dianggapin orang-orang selama ini begitu. Namun ada sesuatu yang dipelajari Montessori di sana. Ternyata anak-anak yang bersifat seperti itu adalah mereka yang haus akan stimulasi. Jadi sebenarnya kita misalnya lihat anak kita, kenapa sih anak saya ini terlalu aktif banget kayak gitu? Mungkin itu adalah sinyal, bunda-bunda semuanya. Allah kasih kita sinyal, ada sesuatu kebutuhan anak kita yang nggak terpenuhi. Karena anak kecil itu butuh perkembangan untuk gerak gitu. Dengan gerak yang full itu, perkembangan sensori yang full, mereka akan tumbuh nantinya. Itu yang diperhatikan oleh Montessori. Dan beliau membaca karya-karya dari Dr. Itap dan Dr. Sigen yang membahas tentang uh, kelainan-kelainan seperti itu, dan ditelitilah karya-karya beliau sama Montessori. Akhirnya Montessori mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Casa de Bambini. Sekolah tersebut masih ada sampai sekarang di Italia, atau di bahasa Inggris kan itu adalah The Children House, rumah anak. Nah, bagaimana penerapannya, uh, pembelajaran Montessori ini kita simak melalui slide berikut ini. Ini sekilas tentang Maria Montessori. Nah, sebelum kita lebih jauh nih diskusi, saya ada refleksi untuk teman-teman semuanya yang mungkin perlu kita jawab pribadi aja ya. Karena ini berhubungan nantinya, dan saya merasakan apa refleksi tiga pertanyaan ini saya rasakan pada kemampuan anak saya saat ini, khususnya di bidang membaca gitu. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak Ibu suka ajak anak-anak kita bicara? Mohon maaf, mungkin kita uh, nganggapnya anak bayi itu, anggaplah anak 0 sampai 2 tahun, karena dia belum bisa ngomong gitu, kita anggap apa sih perlunya kita ngobrol sama anak kecil kayak gitu. Dia juga nggak bakal ngerti. Padahal sebenarnya dengan kita membahasakan semuanya yang kita alami bersama anak dan dirasakan oleh anak, kita membantu anak sebenarnya untuk belajar. Kenapa? Karena anak itu belajar melalui inderanya, indera pendengaran, penglihatan. Kalau seandainya kita mandiin anak nih, langsung aja mandiin, dia nggak tahu ini kita ngelakuin apa sih ke dia gitu. Harusnya kita kita ajak dia gitu. Kita memanusiakan anak kita ajak dia ngobrol. Walaupun dia nggak ngerti nggak apa-apa, tapi dia menangkap, menerima, karena ada plastisi di otak anak itu yang sangat apa ya, istilah dalam Montessori itu absorber mind, menyerap semuanya. Mungkin kita bahasakan, oke sayang, sekarang kita mau mandi ya gitu. Mama buka baju kamu dulu ya, ini ada kancingnya, dibuka dulu, 1, 2, 3. Itu kita mengajarkan komunikasi dua arah begitu. Anak melihat raut wajah kita, anak memperhatikan mulut kita, itu adalah bekal bagi dia nanti untuk bisa ngomong di usia 2 tahun, bisa ngomong di usia 2,5 tahun, dan nantinya bisa membaca di usia 5 sampai 6 tahun, di saat dia sudah ready begitu. Jadi kita tabung dulu untuk anak kita. Jadi coba bahasakan semuanya. Mungkin kayak orang-orang lihat, atau kita orang yang nggak paham mungkin ya, ngapain sih ngomong sama anak kecil gitu. Padahal kita nabung loh untuk anak kita bantu loh perkembangan anak kita begitu. Nah, bahasakan semuanya, apa yang dirasakan anak. Misalnya anak nangis, terus mungkin kita langsung suruh dia diam kayak gitu ya. Mungkin kita tanya dulu, oh kamu nangis, kenapa nak? Mungkin kita asumsikan, oh karena popoknya basah ya. Bunda ganti dulu popoknya ya. Sini.
angkat kakinya, terus pokoknya dikeluarin popoknya, pokoknya dibahasakan semuanya. Anak belajar dari situ. Nah, ini catatan untuk teman-teman yang mungkin anaknya masih di usia 2 tahun atau masih 0 sampai 2 tahun gitu ya. Dan tadi di kolom chat ada yang 2,5 tahun nih Bunda Siti, ada yang 4,5 tahun, 5 tahun menuju 6 tahun, ada yang 2 tahun. Ayo kita belum terlambat begitu, kita kejar gitu. Nah, yang kedua refleksinya, apakah Bapak Ibu biasa membacakan buku kepada anak kita? Nah, ini juga loh catatan. Karena saya merasakan, karena apa yang pengalaman yang saya share hari ini adalah apa yang saya alami sebelumnya ketika saya membesarkan anak saya begitu. Kebetulan saya suka koleksi buku-buku. Alhamdulillah di tahun 2016 saya ada kesempatan ke Australia gitu ya untuk ikut WHV begitu. Saya bawa buku-buku bagus-bagus. Saya suka ke library, ke pustaka. Terus saya ketemu buku-buku bagus yang dijual secara murah meriah. Lalu buku-buku itulah yang saya bawa pulang ke Indonesia. Ketika saya punya anak, dari kecil anak saya sodorkan. Saya kasih buku itu, saya bacakan buku itu, saya ajak dia meraba buku yang ada touch itu, yang peraba-peraba itu untuk taktil. Nah, dari sana dia menabung untuk membaca ini dan juga dapat kosakata dari sana. Jadi kita biasakan anak kita untuk terbiasa dengan bacaan sedari dini karena ini nanti berpengaruh terhadap kemampuan membacanya. Disinilah nanti ada membaca itu bisa bisa ternyata loh tanpa mengeja kayak gitu. Terus apakah anak kita tertarik dengan aktivitas atau kegiatan membaca? Karena kalau kita membiasakan anak kita dengan aktivitas kegiatan membaca, pasti secara nggak sadar dia punya motivasi nih, ketertarikan terhadap buku. Karena saya juga ada cerita, anak saya punya kenalan gitu ya, kita ada kenalan, datanglah ke rumah gitu, usianya berdekatan. Karena anak saya sehari-harinya udah familiar begitu dengan buku bacaan, ketika mereka mencari inspirasi nih ngapain lagi nih kegiatan kita, karena maaf maaf di rumah sih nggak ada TV gitu, jadi kita nggak ada TV, jadi akhirnya anak-anak ini berpikirlah kita mau ngapain ya, kayak gitu ditawarkan lah gimana kalau baca buku, kalau anak saya tertarik gitu, kayaknya kita baca buku, lalu diajaklah temannya ini baca buku. Tapi anak yang satu ini dia nggak tertarik gitu. Mungkin karena apa? Karena nggak familiar dengan aktivitas membaca. Mungkin hanya ketemu bacaan di sekolah gitu ya. Jadi ayo kita tabung dari sekarang begitu. Buku nggak harus mahal, tapi bisa juga kita kreasikan. Nah, ini refleksi yang perlu kita jawab untuk diri kita, untuk membantu anak kita nantinya. Lanjut. Uh, Absorber mind. Tadi saya juga menyinggung tentang absorber mind. Jadi ada istilah yang digunakan Montessori atau Maria Montessori terhadap anak-anak di usia usia dini ini, usia 0 sampai 6 tahun. Mereka memiliki pikiran yang sangat menyerap. Maksudnya menyerapnya apa? Bunda-bunda perhatiin nggak sih anak kita itu peniru ulung kayak gitu. Contoh, ini boleh refleksi lagi atau punya anak di usia tersebut boleh. Mungkin oh iya kayak gitu. Saya ingat banget waktu itu anak saya lagi nyapu rumah gitu ya. Kita nyapu rumah, dia juga ikut nolongin. Mungkin kita orang tua mikir, ya udah kamu duduk aja, tenang aja, min aja, biar aja bunda yang nyapu, ntar nggak selesai-selesai kerjaannya. Padahal sebenarnya anak punya uh, apa ya, kebutuhan untuk bergerak gitu. Dari absorber dari sana mereka belajar nanti dengan indera-inderanya. Dengan megang sapu itu apa yang terstimulasi? Itu gross motor skillnya kan. Anak butuh itu. Megang sapu itu yang megang tangan. Itu berguna juga nanti ketika anak megang alat tulis, pensil atau pena. Jadi mungkin aktivitas sederhana yang ada di rumah yang useless bagi kita atau udahlah anak nggak usah dilibatin, ternyata itu terbantu loh untuk perkembangan anak kita gitu. Atau di Montessori kita kenal dengan activity of exercise of practical life. Nah, libatkan anak kita. Karena apa? Karena anak secara unconscious, mereka itu ada unconscious creator di usia 0 sampai 3 tahun ini, nggak sadar, mereka nggak pengen belajar pun, nggak pengen nerima pun, mereka nerima loh kayak gitu. Coba deh kita perhatiin. Kita suka beres-beres rumah, anak kita juga ikut. Kita suka lipat kain habis kerja, ini anak juga ikut. Kenapa? Karena itulah lumrahnya dia, fitrah anak kita gitu. Nggak disuruh dia ngerjain. Jadi, ayo kita fasilitasi anak kita. Kita
sama-sama begitu, merangkul anak kita. Ini adalah bagian dari perkembangannya. Mungkin kalau kita nggak punya ilmunya, kita nganggap ngapain sih anak ini, gangguin aja kayak gitu. Yuk kita kerja sebelum anak bangun. Mungkin bisa mensiasati kayak gitu biar bundanya nggak overwhelmed. Tapi ada beberapa aktivitas kegiatan rumah mungkin yang bisa kita sisakan, yang kita bisa kerjakan bersama-sama anak. Misalnya kita belanja nih ke pasar, terus beli bahan belanjaan. Anak suka nolong, kasih dia plastik atau kantong yang bisa diangkat, yang bisa ditenteng anak. Nanti dikeluarkan dari kantong belanjaan. Itu kita juga ngajarin nanti matematika gitu, pre-math. Misalnya ada berapa kantong nih belanjaan kita, yuk kita hitung sama-sama, taruh di meja. Satu, dua, tiga. Anak mengenal konsep angka tanpa harus kita belajar ngajarin ini angka satu loh, ini angka dua loh, ini angka tiga gitu. Tapi sebenarnya dengan aktivitas simple di rumah kita bisa melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan unconscious creator. Anak tanpa dia belajar, tanpa dia pahami, dia menyerap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Karena dalam Montessori itu kita ada tiga hal yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak itu sendiri, mungkin bisa di-unmute, dibantu unmute ya. Oke, ada anak itu sendiri, ada lingkungan, dan ada orang tua gitu. Nah, kita harus prepare semuanya. Prepare diri kita, maksudnya apa? Kita mencoba menjadi teladan terbaik untuk anak kita. Karena dari kita lah anak kita belajar nanti. Kalau orang tuanya suka kerasa kerusuk misalnya, coba deh perhatiin, anaknya pasti juga kayak gitu. Kalau orang tuanya suka marah-marah atau cara marah kita ke anak, pasti anak juga niruin. Ini pelajaran. Mungkin kita nggak sempurna gitu ya, namun kita berproses untuk itu. Memang nggak ada orang tua yang sempurna, tapi kita terus belajar. Agar apa yang diterima anak kita itu adalah yang baik-baiknya dari kita. Nah, beranjak di usia 3 sampai 6 tahun, barulah mereka menjadi apa? Conscious worker. Conscious worker ini maksudnya apa? Dia sudah punya tendensi, sudah punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia punya alasan nih, oke, aku belajar nulis karena aku pengen nulis, bukan karena hanya ikut-ikutan gitu. Aku baca buku karena aku emang pengen baca, atau aku pengen istirahat. Dia udah punya uh, apa ya pilihannya sendiri. Dia tahu alasan dia mengerjakan sesuatu begitu. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah quote dari Maria Montessori, kita baca sama-sama. Jadi di observe mind itu adalah apa? Receive all, diterima semuanya sama anak kita. Does not judge, does not refuse, does not react. Jadi dia nggak ngejudge, oh ini benar nih, ini salah nih, saya bilang benar-benarnya aja, nggak kayak gitu. Benar atau salah diterima sama anak kita. Dia nggak nolak sedikit pun. Diterima aja gitu, diserap semuanya. It absorbs everything and incarnates it in the coming man. Jadi inilah yang menentukan dia nanti menjadi orang seperti apa di masa depannya kayak gitu. The child performs this work of incarnation to achieve equality with other men and to adapt himself to live with them. Jadi dengan cara seperti itulah anak kita beradaptasi. Karena dia lihat kita kesehariannya kita bekerja, dia juga ikut. Karena dia mau menjadi part of the society. Dia mau menjadi bagian dari lingkungan itu. Ayo kita sama-sama, kita rangkul anak kita, jangan kita marginalize dia, kita, oh ya kamu masih baby, kamu kayak gini, ini orang dewasa yang kayak gini. Kita fasilitasi dia, mungkin dia mau nolong ngangkat ember, nggak apa-apa, kasih air yang sedikit. Memang lebih ribet, tapi insya Allah dengan yang kita lakukan ini membantu perkembangan anak kita untuk di masa depannya, begitu. Nah, tadi saya juga udah singgung anak kecil itu di usia 0 sampai 6 tahun, anak usia dini itu adalah sensorial explorer. Maksudnya apa? Anak itu mengeksplor dunia di sekitarnya melalui senses atau indera yang ada di tubuhnya. Contohnya melalui penglihatan. Mungkin anak kita masih bayi, dia belajar ini mama, ini papa, ngebedain pakai apa? Pakai penglihatannya dia mungkin. Pakai perabaan dia, touch. Ini yang megang, kalau kayak gini nih cara megangnya papa. Yang kayak gini Ya. cara megang mama gitu. Mungkin kita nggak aware, tapi anak-anak seperti itu mereka belajarnya. Karena yang berkembang untuk anak-anak saat dia masih bayi atau di usia-usia dini ini adalah sensesnya ini. Atau penciuman. Ada anak yang misalnya picky eater gitu, nggak suka bau-bau tertentu. Mungkin ada sesuatu yang keliru atau yang salah di penciumannya.
Atau melalui perasa. Anak suka little tiny things gitu, sesuatu yang kecil. Misalnya ada serpihan-serpihan makanan di lantai atau makanannya dia pun dibuang terus diambil, dicomot sama anak yang ukuran kecil-kecil. Karena apa? Terus dimasukin ke mulut. Karena dia mau mengeksplor semua senses atau semua indera yang ada di tubuhnya ini. Dengan itulah mereka belajar. Dan itu nanti disimpan di memori mereka. Dengan itulah mereka memahami sesuatu, lingkungannya dia gitu. Pokoknya apa yang dieksplor anak kita sedari dini itu melalui inderanya, itu disimpan di memorinya dia. Begitu juga dengan membaca, melalui pendengaran juga. Nah, ini kita singgung sedikit tentang sensitive periods. Kalau di Montessori, di usia kita kenal dengan sensitive period, periode sensitif. Di periode sensitif ini adalah rentan usia atau rentan waktu anak-anak cenderung atau memiliki ketertarikan terhadap sesuatu begitu. Dan di saat itulah jendela belajar anak terbuka lebar. Contohnya kita lihat di sini untuk language atau untuk bahasa. Ternyata untuk bahasa itu mulai dari 0 tahun loh sampai 6 tahun. Jadi anak menyerap. Jadi kemampuan yang berkembang itu di usia dini itu adalah kemampuan bahasa. Dari awal sampai akhir nih berkembang kemampuan bahasa. Lalu muncul nanti kemampuan untuk reading, membaca di usia 3 sampai 5 tahun. Language sama reading itu saling berkoneksi. Mana mungkin anak bisa memahami apa yang dibaca kalau dia nggak pernah dengar bahasa atau dengar kata-kata. Mana mungkin anak bisa ngomong kalau dia sejak kecilnya didiamin sama orang tuanya, nggak diajak ngomong kayak gitu, nggak dibahasakan segala sesuatu gitu. Mana tahu dia misalnya ini burung, kalau nggak pernah dikasih tahu orang tuanya ini burung loh kayak gitu, atau cuma ditunjukin flashcard. Bagaimana anak tahu ini suara hujan kalau nggak pernah kita bahasakan ini hujan? Nggak bakal tahu dia kosakata itu kalau kita nggak membahasakan kepada anak kita. Jadi tabung dari sekarang, kalau kita udah nabung ini, insya Allah nanti kebantu loh anak kita untuk membaca nanti ya di sini. Karena di usia sekitar 3 sampai 5 tahun, itu adalah jendela sensitif period anak untuk membaca terbuka lebar. Ini nggak angka fix. Mungkin ada anak kita yang lebih awal bisa baca, bisa jadi karena udah terstimulasi sejak dari kecilnya. Atau mungkin di usia 4 tahun nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah, wah anak si A udah bisa baca, anak aku belum. Jangan bandingkan anak kita. Tergantung dengan seberapa banyak stimulasi yang sudah kita beri atau yang kita tabung sedari dini gitu. Jadi ini saling berkaitan ya bunda-bunda semuanya. Bahasa, language, sama reading ini berpengaruh nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk renungan juga bagi kita. Ini adalah hasil survei PISA terbaru yang saya dapatkan. Ini untuk negara ASEAN gitu. PISA ini adalah survei untuk kemampuan anak-anak kayak gitu. Kemampuan di bidang apa? Matematika, membaca, dan sains. Nah, untuk Indonesia sendiri, kemampuan kita, survei PISA menunjukkan kemampuan kita di 3 bidang ini berada di urutan ke-63. Ke-63. Ini survei terbaru di 2022. Di tahun 2018 kita itu peringkat 7 atau 17 terakhir, maaf 7 terakhir kalau nggak salah dari seluruh dunia untuk membaca dan matematika serta sains. Ini tentu PR kita masih jauh begitu ya, masih panjang. Nah, kita tentu inginnya anak kita bukan hanya anak yang dikarbit gitu untuk bisa baca. Sekarang anak saya 6 tahun, besok tahun depan dia masuk umur 7 tahun dia masuk SD. Ya udah, saya drilling anak saya untuk baca buku. Saya drilling anak saya untuk bisa baca. Nggak seperti itu kita maunya. Kita maunya anak kita apa? Suka baca, bukan yang bisa baca karena dipaksa. Beda loh. Kalau anak kita udah mau punya motivasi, punya kecintaan terhadap eh, bacaan, insya Allah dia nggak bakal terpaksa untuk belajar ini. Tanpa disadarinya ternyata dia, aku udah bisa baca gitu. Jadi ini ditanamkan di diri kita. Jangan sampai kayak kita maksain anak kita harus bisa baca sebelum dia masuk sekolah misalnya. Atau anak saya harus bisa baca dengan kayak gini-gini. Enggak. Itu kita menyalahi fitrah anak kita nantinya. Oke, ini PR kita ya mudah-mudah semuanya. Kita berada di posisi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi, apa yang kita lakukan?
meningkatkan minat baca anak. Agar apa? Agar dia mencintai membaca seumur hidupnya. Jadi kita nggak mau anak kita hanya suka hanya bisa baca. Oke, dia baca hanya untuk syarat masuk sekolah aja. Dia baca hanya untuk bisa sukses di sekolah aja. Nggak seperti itu kita maunya. Mungkin kalau di agama kita ya, di agama saya Muslim, itu surat yang pertama turun itu adalah surat Iqra. Disuruh umat Islam itu untuk membaca. Pasti ada pesan di balik itu gitu. Nah, kita nggak mau anak kita bisa baca tanpa suka baca gitu. Beda suka baca dengan bisa baca begitu. Nah, serta gimana? Kita ingin mengajarkan kemampuan membaca dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi, anaknya masih usia 2 tahun jangan diajarkan membaca seperti ini gitu. Enggak, ada tahapannya. Jadi jangan misalnya kayak anak anak saya nggak tertarik baca buku Miss misalnya, Mbak gitu. Kayak gimana kita ngajarinnya? Mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dengan cara kita mendelivernya kepada anak kita begitu. Nah ini PR kita. Gimana cara kita meningkatkan minat anak dan dia mencintai membaca seumur hidupnya, bukan hanya untuk tes masuk sekolah atau biar sukses di sekolah, bukan. Terus apalagi PR kita, gimana cara kita bisa mengajarkan membaca ini dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara yang drilling, bukan dengan cara misalnya kosakata diulang-ulang gitu yang nggak ada artinya, misalnya kayak baba, tata, caca. Ketika anak bertanya, ma itu apa artinya gitu, nggak ada artinya. Gimana dong gitu? Kita ngajarnya ke anak kayak gitu, kita sendiri nggak bisa ngejawab. Jadi usahakan segala sesuatu itu yang kita bacakan ke anak ada maknanya. Jadi anak juga memiliki phonemic awareness, dia sadar ternyata kata-kata ini ada bunyinya gitu. Bunyi kata-kata ini ada tulisannya, begitu. Nah, gimana caranya kita menghidupkan minat membaca pada anak kita? Yang pertama itu adalah read aloud. Kita reading aloud. Ini udah banyak juga ya komunitas read aloud di Indonesia. Ini salah satu movement yang sangat bagus saya rasakan. Dan ini juga berdampak bagi saya loh gitu. Sedikit cerita ketika saya di Austria itu, kita nyampe bekal anak saya untuk komunikasi di sana nggak ada. Kita hanya bisa bahasa Indonesia gitu. Sedangkan untuk keseharian kita di sana pakai bahasa Jerman. Tentu lebih berat lagi ujiannya untuk anak saya gitu. Nah, di sekolah alhamdulillah dia dapat komunikasi, exposure dari sekolahnya bahasa Jerman. Di rumah kita hanya bahasa Indonesia. Saya waktu itu pengen anak saya juga bisa bahasa Inggris. Namun teknik dengan kayak one person one atau one parent one language itu nggak saya terapkan di anak saya sampai dia umur 3 tahun belum ada gitu. Jadi kita ngomongnya masih tetap pakai bahasa Indonesia ketika kita di Austria. Nah, input anak saya terhadap bahasa Jerman didapatkan di sekolah, sedangkan input dia terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris didapatkan di rumah. Melalui apa? Kalau bahasa Indonesia itu ngomong sehari-hari dengan saya, ayahnya itu bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, ini magical. Ini benar-benar absorb mind itu bekerja di anak-anak kita usia 0 sampai 6 tahun gitu. Kenapa? Saya bacain buku anak saya, sering bacain buku bahasa Inggris gitu. Dia mau baca buku ini gitu. Tentu kita sediakan di rumah gitu kan, terus diambil. Bunda, tolong dong bacain buku ini, dibacain. Dari sana dia menangkap kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris. Saya nggak pernah ngajarin anak saya baca dalam bahasa Inggris. Yang pernah saya terapkan ketika saya di Austria itu hanyalah membaca di Montessori, teknik baca Montessori untuk bahasa Indonesia, bukan untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Jerman, bukan. Namun, ternyata karena read aloud inilah, anak ternyata punya perbandaran kata, punya phonemic awareness, dia sadar, oh ternyata kata ini bunyinya ini, kayak gitu. Paham dia, punya, dia diserap semuanya. Nanti ketika dia ketemu dengan teks, ternyata tentu teksnya juga nggak harus yang susah-susah dulu ya, kita sesuaikan dengan kemampuan anak kita. Dia bisa begitu. Nah, selanjutnya apa? Menghidupkan minat baca anak kita jadi role modelnya dia. Ini mungkin untuk renungan kita juga, apakah kita lebih sering bersama anak kita itu, catatan juga ya untuk saya pribadi, lebih sering anak lihat kita di handphone atau saat megang buku gitu. Nah, ini akan terbawa loh sama alam bawah sadar anak kita. Kalau seandainya anak kita
sering lihat kita suka megang buku, suka baca buku, berinteraksi dengan buku, secara nggak sadar dia juga mengikuti kita. Karena anak tadi ada absorbent mind, sekali lagi dia niru orang tuanya, apa yang kita lakuin juga ditiru sama dia. Ini contoh nih anak saya dia lihat bundanya lagi baca buku gitu ya. Dia juga ikut baca buku. Walaupun di saat dia baca ini bahasa Jerman buku yang dibaca, dia nggak tahu artinya apa. Tapi di sana ada gambar, terbantu dengan gambar gitu. Nggak apa-apa. Ini menandakan anak kita punya ketertarikan terhadap bacaan gitu. Terus sediakan mini library. Kita nggak harus punya buku yang mahal, nggak harus punya buku serial, nggak harus banyak buku. Bisa juga cerita di Austria saya nggak ada loh buku bahasa Indonesia itu sangat-sangat terbatas. Akhirnya saya bikin kegiatan bersama anak, yuk bikin buku gitu. Terus kertas HVS saya bikin potong-potong, tempel-tempel gambar, suruh anak menggambar, terus gambar yang dibikin anak disuruh untuk dibikin kata-katanya. Itu juga bagian dari eh, cara kita untuk menghidupkan minat baca anak kita. Terus books are everywhere. Coba deh daripada gadget misalnya ya every time, mungkin kita juga nggak bakal ngasih gadget kepada anak kita setiap waktu gitu ya. Mungkin ada waktunya, screen time-nya. Nah, coba dengan cara ini. Sediakan buku di kamar, ada buku yang bisa diakses anak kita. Di ruang tamu ada buku yang bisa diakses. Atau di kendaraan kita yang biasa misalnya berpergian dengan mobil, ada buku di mobil kayak gitu. Atau di tas anak. Jadi sediakan buku-buku di rumah kita yang bisa diakses oleh anak kita. Secara nggak langsung nanti dia, ngapain ya kayak gitu. Kalau dia udah nggak tahu ngapa-ngapain, ternyata nemu buku, nah dia baca buku. Itu salah satu caranya. Terus selanjutnya jangan pernah paksa anak kita untuk baca buku. Kalau dia nggak minat atau dia nggak mau ya jangan dipaksa. Yuk nak baca buku. Ntar lah mah, ya udah nggak dipaksa. Tapi kalau seandainya dia pengen ya udah kasih fasilitasi. Ini waktu itu saya lagi bikin kue, dia minta bikin kue. Karena sambil nunggu adonannya jadi lama gitu ya, dia nyambi sambil lihat-lihat buku. Ini bukunya bahasa Inggris. Dia nggak tahu artinya apa, tapi dia suka baca atau lihat gambarnya. Nah, itu salah satunya juga, beberapa di antaranya. Selanjutnya adalah freedom to choose. Berikan anak kita kebebasan untuk milih buku bacaan yang diinginkan. Mungkin kita ada rezeki yang berlebih, kita alokasikan beberapa di antaranya untuk beliin buku anak kita. Nggak harus mahal, sekali lagi. Lalu kita ajak anak kita ke toko buku, yuk dek, kita ke toko buku hari ini gitu. Adek boleh pilih buku, tapi mungkin kita bisa kasih tahu bukunya yang berapa harganya kayak gitu ya. Anak tahu gitu. Jadi dia punya kayak sense of pride-nya. Dia bangga, oh ternyata aku bisa loh pilih buku sendiri. Aku suka loh buku ini gitu. Jadi berikan anak kesempatan untuk melakukan ini. Itu caranya. Lalu di Montessori kita juga ada pra membaca di Montessori. Mungkin teman-teman juga menerapkan ini di rumah kita masing-masing gitu. Tanpa kita tahu pun ternyata kita udah loh melakukan bercakap-cakap untuk anak kita. Kita juga udah bercerita, menceritakan cerita untuk anak. Terus kita juga sering nyanyi-nyanyiin lagu-lagu yang anak tahu. Itu juga bagian dari pra membaca. Aktivitas yang kita lakukan ini menabung, kita tabung untuk kemampuan membaca anak kita di masa yang akan datang. Terus membacakan buku cerita. Ini of course, ini tadi udah disinggung juga. Nah, ini secara teknikal ada mencocokkan objek, mencocokkan kartu, mencocokkan objek dengan kartu, kartu nomenklatur. Jadi dalam Montessori itu ada istilah kartu tiga bagian atau kartu nomenklatur. Itu seperti ini, mungkin bisa lihat, kelihatan nggak? Mungkin seperti, nggak kelihatan ya. Nih ada gambar beo. Oh, nggak kelihatan. Jadi nomenclature card itu ada gambarnya, ada gambar and picture, kayak gini. Picture and sentence-nya, kata. Ada eh, katanya aja, gambarnya aja, dan ada kata ini terpisah. Nah, ini adalah nomenclature card di Montessori. Nah, kalau seandainya bisa diadakan untuk anak, boleh kayak gitu. Terus ada lagi sequence cards. Sequence cards ini mungkin kita bisa bikin di kertas gitu, kertas HVS
kita print lah foto anak kita, atau kita bikin gambar, atau kita cari gambar siklus gitu. Ini atau rutinitas. Ini pagi ngapain? Gosok gigi, habis gosok gigi, cuci muka, pakai baju, terus makan. Itu termasuk dari bagian sequence cards. Terus ada three period lesson. Di three period lesson ini adalah cara kita mempresentasikan yang materi, atau salah satunya adalah kartu nomenclature ke anak kita. Dengan cara nanti kita perkenalkan ke anak ini. Kalau anak belum tahu misalnya uh, ini Beo misalnya, anak belum tahu, kita kenalin ke anak dengan cara three period lesson nantinya. Ini sekilas aja ya teman-teman. Oke, kita back dulu. Mungkin teman-teman udah melakukan beberapa di antaranya. Ini adalah sebuah langkah yang sudah bagus gitu ya. Sudah sering bercakap-cakap sama anak, bercerita, terus ngajakin anak nyanyi, bacain buku cerita untuk anak. Ini mungkin bisa dibikin mencocokkan objek, mungkin bisa kita ada cabai nih di rumah. Terus taruh di kotak gitu ya. Dek, tolong cabai di mana tempatnya gitu. Terus kalau bawang gimana? Ini juga bagian dari mencocokkan objek. Jadi nggak harus kita bikin printable-nya, dari aktivitas sehari-hari bisa kita lakukan. Terus mencocokkan kartu ini melalui printable, melalui benda-benda yang kayak gini yang di print bisa juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh buku juga saya bikin. Ini kreasi saya sendiri. Mungkin bisa jadi inspirasi juga ya untuk teman-teman semuanya. Jadi waktu itu kita ikut buka puasa di Graz, Austria, tempat saya tinggal dulu. Uh, dari pengalaman itu, saya bikinlah buku cerita untuk anak saya. Ini untuk membantu dia membaca. Ada gambar kita di sana, terus ada kalimatnya. Saya bikin gitu, bikin di Canva. Ajak anak baca, Masya Allah ternyata kata-katanya juga saya usahakan pilihkan yang rasa-rasa anak bisa gitu, anak saya udah tahu gitu. Nah ternyata dia bisa loh baca-baca ini. Ini juga ngasih kayak kepercayaan diri anak kita. Ternyata aku bisa baca buku, aduh aku udah bisa baca kayak gitu. Jadi kita cari kata-kata yang kita rasa anak kita nggak susah untuk menghafalkannya. Tentu bunda-bunda sendiri tahu gitu anak kita udah kosakatanya udah seberapa, atau kata-kata apa yang kira-kira yang udah diketahui anak kita kayak gitu. Nah, mungkin bisa diadakan atau dibikin juga di rumah seperti ini. Ini sekedar ide aja ya gitu. Oke. Nah, ini saya ada quote, ada ya citation menarik yang saya baca dari buku dari sebuah buku. Saya lupa judulnya. Uh, Karangan dari Burkin sama Yates, katanya apa? Reading comprehension is fundamentally the same word as listening comprehension. Nah, jadi kemampuan atau pemahaman terhadap membaca sama loh cara kerjanya itu dengan listening comprehension. Ini tadi juga saya singgung gitu kan. Kalau kita nggak jarang ngomong ke anak kita, itu kalau kita ngomong ke anak, kan anak dengerin. Itu kan juga berhubungan dengan listening comprehension. Kalau kita aja malas, kita aja jarang ngomong sama anak kita, gimana nanti anak bisa comprehend, memahami apa yang dia baca, atau bisa baca kayak gitu. Ini saling berkaitan. That is, reading comprehension and spoken language comprehension share the same three language processing system. Jadi ada istilah sistem proses bahasa ya, sistem memproses sebuah bahasa gitu. Untuk spoken language sama reading itu dia sama. Tiga hal, tiga item di sana. Apa? Ada phonological. Phonological itu adalah bunyi, bunyi kata. Misalnya kalau kita ngomong sama anak kita kayak cadel-cadelan atau ngomong pakai bahasa bayi, mamam kayak gitu untuk makan gitu ya, pis untuk pipis, anak gimana cara nangkapnya gitu kalau kita babbling atau kita pakai bahasa baby talk ke anak kita. Jadi normal talk aja kayak kita ngomong sama orang lain, begitu juga kita membahasakannya ke anak kayak gitu. Karena nanti ini akan ditabung, ini akan diserap anak kita. Yuk minum gitu. Dia tahu minum, terdengar fonologikalnya, bunyinya minum. Nanti ketika di print atau maksudnya dalam teks, oh ternyata kayak gini loh, minum tulisannya gitu. Dia udah punya dulu pembendaharaan kata terhadap bunyi minum. Terus ada konteks dan juga ada meaning, maknanya. Nah, ini meaning. Gimana mungkin kita ngajarin anak kita membaca kalau bahan bacaannya itu kita kasih kayak
drilling, baba, caca, taca, misalnya kayak gitu. Nggak ada artinya kan? Nah, ini ngaruh lagi kepada pemahaman anak kita. Malah bikin puyeng anak kita nantinya. Kalau seandainya buku yang, misalnya ini buku baru dari Oma ini kan kosakatanya terbuka semua. Ternyata gampang loh bagi anak ini bermakna kayak gitu. Buku, tahu buku baru itu apa Bunda? Misalnya dia nggak tahu baru ini kayak gini-gini, baru belum dibuka, masih di plastik kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud bermakna, ada meaningnya. Jadi hindari ngajarin anak kita dengan cara yang drilling dan nggak ada maknanya, nonsense word. Lagi, nah ini ada contoh anak saya tadi saya juga singgung ya kemampuan anak terhadap membaca itu dimulai dengan bercakap-cakap, bercerita dan bernyanyi. Mungkin saya rasa teman-teman juga anaknya juga kayak gini di rumah gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Ini sudah langkah yang baik kayak gitu. Kita menabung untuk anak kita, untuk kemampuannya dia untuk membaca. I have a new book for my book. Leanne and Buddy. About be a poor sport rainbow fish. Rainbow fish was perfectly happy floating around in the sea. Nah, ini sebenarnya waktu itu di masa-masa dia belum bisa baca buku bahasa Inggris. Tapi dia bisa seperti itu karena ada gambar yang pertama, yang kedua karena sering dibacakan. Anak suka minta baca buku itu saja nggak apa-apa. Kalau anak suka minta buku baca buku-buku itu saja, dia semakin apa ya? Kosakata itu semakin menempel di kepalanya dia. Ketika muncul di teks lain, dia tahu, oh itu udah pernah aku baca loh, kayak gitu. Ini anak saya belum bisa baca, tapi dia bisa memperagakan dia baca buku. Hanya beberapa yang dia tahu waktu itu. Nah, ini bercakap-cakap. Misalnya kita baca buku, ada dialog, nggak sekedar baca. Misalnya gini. In our head. In our head, what's the brain for? Terus kita tanya, ya brain itu di kepala. Lalu untuk apa otak gitu? Jadi ada conversation, ada percakapan yang bisa kita lakukan bersama anak ketika kita baca. Dengan itu apa ya, menguji pemahaman anak terhadap apa yang dibaca juga. Terus juga bikin interaksi. Nah, saya rasa teman-teman melakukan itu di rumah. Nah, ini ketika anak saya belajar bahasa Indonesia, dia udah mempelajari kata-kata yang ada yang diperagakan di sini dengan three period lesson tadi, dengan kartu nomenklatur card tadi. Namun kalau di repeat atau diulang-ulang kegiatan yang sama, yuk kita belajar nomenklatur card kayak gitu, mungkin bosan bagi anak, dia udah tahu. Nah, sekarang saya mau nguji dia udah seberapa paham sih dia sama kata-kata itu, saya lakukan dengan kegiatan yang gerak kayak gini. Nggak apa-apa, kita lakukan seperti ini. Anak juga bergerak gitu. Nah, jadi ada directionnya saya bikin. Di sini kamu lompat, di sini kamu jongkok, di sini kamu angkat kaki satu. Lalu nanti digabungin gambar sama tulisannya kayak gitu di garis finish. Ternyata tanpa disadari dia belajar kayak gitu. Anak enjoy juga. Jadi mungkin ini bisa untuk inspirasi bagi teman-teman semuanya. Nah, nih, ini masih kosakata terbuka waktu itu. Ini gambar mama, terus mana gambarnya sama tulisan mana gitu. Nah, ini tulisan mama. Jadi dicocokin. Jadi mungkin teman-teman kalau anaknya udah punya kosakata itu mau nguji sejauh mana dia paham, mungkin bisa divariasikan dengan kegiatan seperti ini. Atau hide and seek. Gambarnya disimpan di mana, tulisannya disimpan di mana, terus anak suruh cari treasure hunt gitu. Kita cari harta karun gitu. Kamu pura-pura jadi bajak laut. Ayo kita cari harta karun. Lalu ketemu, ayo dipasangkan gambar dan tulisannya. Itu bisa juga. Jadi nggak harus monoton kayak gitu ya, bunda-bunda. Oke, kita lanjut. Jadi, by listening comprehension, we are not referring to how well children follow direction or how well they can sit for us to overlong explanation. We are referring instead to their capacity to understand spoken language. Jadi, dengan listening tadi, kita membantu anak kita ngerti spoken language. Dia punya perbendaharaan kata gitu. This capacity develops through conversation. Jadi, kemampuan ini
bisa apa ya, develop, dia tuh tumbuh atau berkembang melalui apa? Percakapan sehari-hari kita dengan anak kita. Kalau kita baca buku, kita lakukan percakapan bersama anak kayak gitu. Through hearing and sharing personal stories. Ini mungkin bunda-bunda bisa lakukan ini juga di rumah gitu, atau sudah melakukannya bersama anak. So, if children cannot understand enough the words and sentences when they are spoken, they will not comprehend the same words and sentences when they read them. Jadi, kalau dia nggak ngerti kata-kata yang pernah didengarkan atau diucapkan kepada dia, tentu dia juga nggak bakal ngerti kata yang ditulis di buku. Jadi, ini saling berkaitan gitu. Nah, jadi gimana sih pengajaran membaca di Montessori itu? Harus multisensori, harus melibatkan semua indera, terus meaningful, kata-katanya jangan hanya kata-kata yang kumpulan kata-kata saja gitu, harus ada maknanya. Terus harus step by step, nggak langsung kayak disuruh baca, nggak kayak gitu, ada tahapannya nanti kita pelajari. Terus dari apa? Dari konkret ke abstrak. Jadi nggak langsung baca buku, ini buku loh bacanya, nggak langsung kayak gitu. Ada tahapannya. Selanjutnya kita pelajari ya gitu. Nah, ini persiapan membaca apa aja yang bisa kita lakukan untuk anak kita di usia-usia tertentu. Contohnya kalau seandainya anak saya sekarang udah di usia 6 tahun nih, 6 tahun sampai 9 tahun, berarti sudah bisa buku yang digunakan itu big books sama buku bergambar. Mungkin kayak gini buku bergambar, ini ada gambarnya gitu ya, mudah-mudahan kelihatan ada gambarnya. Atau buku ya yang banyak gambar daripada kata kayak gitu. Ini list bisa nanti teman-teman lihat lagi di slide yang saya bagikan. Ini untuk pedoman gitu. Nah, ternyata kemampuan berkomunikasi yang kita asah dulu-dulunya gitu sebelum anak kita belajar membaca itu berpengaruh terhadap anak kita. Kemampuan seperti apa saja? Kemampuan mendengarkan, terus kemampuan menceritakan kembali. Misalnya dia mengalami sesuatu gitu, dia pergi main ke rumah omanya, terus dia ngapain aja kayak gitu. Itu kan juga merupakan kemampuan untuk menceritakan apa yang dialami dia gitu. Kalau anak kita udah punya ini, dia udah memiliki bekal untuk kita ajarkan kemampuan membaca. Terus memiliki kemampuan untuk beropini dan menyatakannya. Terus mempertahankan opininya dan menciptakan kembali gitu. Menciptakan sebuah ide atau menciptakan sebuah cerita atau ngarang cerita gitu. Bisa. Nah, jadi jangan disodorkan dulu ya anak kita sama bahan bacaan kalau dia belum punya checklist-checklist ini. Anak kita udah paham belum minimal 100 kata? Kalau belum tak paham, ditabung dulu. Yuk kita sering-sering baca buku sama anak kita. Terus, anak udah bisa nggak berkomunikasi dua arah? Misalnya kayak, Dek, tolong ambilin mama piring. Ternyata yang diambil bukan piring gitu. Berarti kan komunikasi dua arahnya belum bisa. Terus anak dapat nggak memahami jalan cerita pada kisah pendek yang diceritain? Kalau kita cerita buku, terus pasti kita tanya ke dia kan, ini dia lagi ngapain? Atau bajunya warna apa? Ini juga bisa kita lakukan untuk mentes anak bisa paham atau enggak. Kalau seandainya udah bisa, oke ini checklist, checklist, checklist gitu, udah banyak gitu checklistnya. Terus anak bisa nggak bedain benda-benda yang bentuknya segitiga, persegi dan lingkaran? Kenapa ini ngaruh? Karena ini berhubungan dengan bentuk huruf. Yang lingkaran huruf apa? Huruf O gitu ya. Segitiga seperti apa? Huruf V itu juga ada segitiganya. Persegi ini ngaruh terhadap kemampuan baca anak kita. Jadi anak kita kalau udah bisa bedain segitiga yang mana, persegi yang mana, lingkaran yang mana, mungkin ini udah bisa di checklist. Terus anak dapat nggak mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaannya dan perbedaannya, serta menyebutkan alasannya untuk mengelompokkan benda tersebut gitu. Bisa nggak anak kita? Coba dites nanti di rumah. Anak bisa nggak memahami sebab akibat, konsep sebab akibat? Misalnya, eh, banjir ya, dia lihat di TV, banjir ya, kira-kira kalau menurut kamu banjir itu terjadi kenapa? Oh iya, aku pernah baca mah gitu. Karena orang buang sampah sembarangan. Nah, itu kan dia udah bisa menghubungkan proses sebab akibat. Berarti kalau seandainya anak kita lihat nih, kita observasi,
6 poin ini dia sudah memenuhi, nggak apa-apa. Kita ajarkan dia teknis membaca. Jadi ada prosedurnya. Jadi jangan langsung ajarkan anak kita umur 3 tahun karena temannya udah bisa baca buku, yuk anak saya juga harus gitu. Padahal checklist yang di sini belum ada gitu. Atau ada sesuatu yang missing. Jangan dulu, kasihan anaknya. Karena kita tadi maunya anak kita bukan hanya bisa baca, tapi mencintai membaca seumur hidup. Terus nih pengajaran membaca di Montessori. Jadi ada pengelompokannya. Anak nggak harus tahu dulu. Tadi di form G-form ada yang bertanya bagaimana, apakah anak harus tahu alfabet dulu atau bagaimana gitu. Nggak harus di Montessori, nggak harus kita ajarkan A sampai Z, nggak harus. Tapi apa? Ajarkan kata, bunyi kata ke anak kita. Mama, baca kayak gitu. Jadi nanti nama huruf akan tahu di ketika dia sudah bisa kata-kata tersebut gitu. Ini menariknya. Terus juga apa? Kata-kata yang kita ajarkan kepada anak itu enggak diajarkan secara alfabetikal. Jadi enggak harus kayak dulu nih pelajarannya enggak. Jadi untuk memudahkan dikelompokkan ada grup-grupnya. Grup satu kata CMAT. Ini bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia, teman-teman kalau baca buku Mizara, itu beliau mengelompokkan lagi biar lebih gampang. Itu misalnya ca, ci, cu, ce, ce gitu ya. Kalau ca apa ya? Untuk bunyi ca, cabe. Cu apa ya? Gitu. Jadi dicari kata-kata yang beririsan dengan bunyi tersebut. Nah, ini saya ambil dari Mizahra, Zahira, pengajaran membaca di Montessori. Beliau mengelompokkan seperti ini. Jadi kata-kata itu pengajaran bahasa untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beda. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu apa yang disebut katanya beda dengan apa yang dibaca. Kalau kita enggak, kita bahasa kita itu fonemik gitu. Eh, bunyi-bunyi kita itu kayak silabik. Jadi makan bisa kita penggal. Makan, mata, bisa. Kalau bahasa Inggris beda. Pet, pen gitu beda. Cat tulisannya CAT, tapi bacanya cat. Beda kan? Jadi lebih gampang sebenarnya kita mengajarkan anak kita baca di bahasa Indonesia gitu. Nah, contohnya di fonik ini ada A, I, U, E, O, terus huruf B sampai Z gitu dimasukin foniknya. Babi, bu, bebo gitu. Jadi nanti kita cari kata-kata yang mana bisa mewakili bunyi ba. Baca, bi, bisa, misalnya bu, buku, be, beo, bo, bola gitu. Nah, kosakata ini aja berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini saja kalau kita kembangkan, kita gunakan dengan cara yang menarik karena kita itu udah banyak bisa dibikin kalimat gitu. Terus di seri Merah Muda ini kuncinya adalah merupakan suku kata terbuka. Jadi semua kata-kata yang ada di suku kata terbuka ini di seri Merah Muda terbuka gitu. Kuku, duku, mama, soto, foto. Jadi gampang bagi anak. Nah, kalau anak kita sudah bisa di seri Merah Muda, baru kita bisa lanjut ke seri biru, seri huruf tertutup, kata tertutup. Contohnya berakhiran ak, ik, uk, ek, ok. Ini kan agak susah bagi anak kita. Makanya di Montessori itu bertahap tadi. Apa gunanya bertahap? Agar anak kita itu motivasinya nggak udah loyo duluan gitu. Jadi dengan cara yang seperti ini kita membangun motivasi anak kita sebenarnya. Nah, kalau udah bisa seri biru nanti lanjut ke seri hijau yang diftong bunyinya. Gulai, pulau itu kan agak susah bagi anak. Namun kalau saya rasa kalau anaknya udah di seri merah muda ini udah banyak kosakata yang dimiliki. Nanti kalau kita sering bacain buku ke anak kita, dia bakal bisa loh, walaupun tanpa kita ajarin secara implisit gitu ya, untuk baca, dia ternyata bisa bertahap baca yang kayak gini. Karena saya ngalaminnya di anak saya nggak sampai ngajarin sampai seri hijau. Karena kita sering baca buku, ada beberapa kata-kata yang ada diftongnya, dia bisa bacanya. Atau ada nya di sini, dia bisa. Nah, ini aktivitas baca yang kita dalam bahasa Indonesia yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Yang pertama adalah activity one, I spy.
Jadi misalnya kayak bunyi cha gitu ya. Ini bahasa Inggris saya ketemu contohnya. Misalnya bunyi eh, cha. Di kota itu bisa kita masukin misalnya 5 benda. Cabe, ca, apa lagi? Yang gampang gitu. Misalnya buku, bola, eh, bisa bisa nggak ada bendanya ya. Jadi kita masukin minimal 3 gitu ke sini. Lalu kita minta anak untuk mengidentifikasi. Misalnya kayak gini. Bunda lihat dengan 2 mata Bunda sesuatu yang berbunyi awalannya ci misalnya. Cica misalnya di anak sebut. Atau bola. Nah ini cara pertama, I spy. Namun I spy ini nggak harus dengan cara yang seperti ini. Contohnya ketika saya sama anak saya pergi gitu ya, kita bisa bikin kayak dialog. Daripada anak lihat gadget atau nggak ada kegiatan selama perjalanan, kita bikin aktivitas yang menyenangkan. Misalnya kayak, Bunda, I spy with my 2 little eyes, atau saya lihat dengan 2 mata saya sesuatu yang berwarna hijau gitu. Oh, disebutin sama anak kita rumput. Itu kan juga membangun phonemic awareness-nya dia gitu. Benda itu ada bunyinya. Nah, itu cara yang pertama dengan I spy. Selanjutnya dengan sandpaper letters. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada sandpapernya, di bahasa Indonesia seperti ini sandpaper lettersnya. Apakah harus kita miliki? Nggak harus juga. Saya kebetulan nggak ada ini. Ketika saya ngajarin ke anak saya nggak punya sandpaper letter ini. Gimana juga cara marketingnya ke Indonesia, ke Austria gitu. Dan kita pakai jasa just tip, tapi harus nunggu dulu kan siapa yang mau ke Austria gitu. Atau kita belum punya yang ini. Nggak apa-apa, kalau seandainya teman-teman mau DIY silakan. Ada pipe cleaner misalnya, dibentuk kayak huruf, ditaruh di kertas gitu. Itu bisa jadi pengganti untuk sandpaper letter. Karena sekali lagi saya tekankan, menerapkan Montessori di rumah berbeda dengan penerapan Montessori di sekolah. Jangan sampai kita kayak bikin Montessori itu kayak kaku, kayak di sekolah kayak gitu. Maksudnya anggap anak kita udah sekolah Montessori gitu, TK-nya di TK Montessori gitu, menerapkan teknik metode Montessori. Terus di rumah kita juga nerapinnya ke anak kayak gitu. Pasti anak juga nggak bakal tertarik gitu. Karena pengajaran di rumah beda dengan pengajaran di sekolah. Jadi ini boleh di DIY kalau sama teman-teman nantinya. Nggak bisa mengadakan, silakan DIY berkegiatan kayak gini untuk mengadakannya untuk anak. Lalu yang ketiga itu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah movable alphabet. Jadi gunanya apa? Anak bisa tahu, oh ternyata kayak gini rasanya. Oh ini bentuk huruf B gitu. Ini huruf I. Nah ini tadi kembali lagi anak-anak belajar melalui inderanya dengan megang benda tersebut. Dia punya memori di kepalanya. Akhirnya tahu dia ternyata kayak gini bentuk B. Ternyata kayak gini bentuk I. Karena apa? Karena sensisnya, karena eh, tangannya tadi ikut meraba benda-benda tadi, huruf-huruf tersebut gitu. Lalu yang keempat, activity yang bisa kita lakukan, seri merah muda dan objek movable alphabet. Jadi ada bendanya nih untuk kata batu, ada figurinnya. Terus baju, ada gambar bajunya. Nggak ada kita di rumah, nggak apa-apa, nggak harus pusing-pusing cariin. Misalnya kita morning walk atau jalan-jalan kayak sama anak keliling komplek gitu. Terus ketemu, kita pilih batu yuk. Siapa ngumpulin kumpulin batu yuk gitu. Masukin ke kantong gitu. 10 aja misalnya. 1, 2, 3. Oh, itu kan juga ada pramatematika, ngitung-ngitung gitu. Terus di rumah kita punya mungkin yang movable alphabet ini kita bikin sama anak ini batu apa ya? Batu. Adik bisa nggak nulis taruh huruf-huruf apa aja untuk bunyi batu? Nggak harus kita adakan juga nggak harus. Misalnya baju lagi nyelepat kain. Ini baju kayak gimana ya bunyinya? Hurufnya apa-apa aja gitu. Bisa seperti itu. Lalu activity yang kelima, seri merah muda, picture, sama movable alphabet. Ini yang saya sebutkan tadi, ini bisa digunakan yang kayak gitu. Nih, sama kata, movable alphabet. Dan juga ada seri merah muda, picture cards, sama labels. Ini kalau anak udah bisa baca, mulai dalam bentuk print out-nya ini, bentuk tertulisnya. Bisa kita bikin game juga loh kayak gitu. Misalnya
Ini ya Mama ada gambar soto, yoyo sama foto gitu ya. Mana tulisannya ya gitu. Bantu anak. Suruh anak untuk nempel tulisannya. Atau kebalikannya, tulisannya ada, gambarnya nggak ada. Selanjutnya, sesi merah muda, word list. Bisa juga bikin kayak gini. Biasanya kalau seandainya anak udah tahu dia, ini gampang banget, enggak gitu. Bisa jadi terskip ini, nggak apa-apa. Langsung ke buku, boleh. Terus seri merah muda, sentences. Jadi ada gambar, ada kata. Ini karena di Pink Series, semua katanya dalam bentuk terbuka. Kenapa? Karena kita mau membantu anak kita biar nggak stres ya gitu. Ini bertahap ngajarinnya. Terus, ini yang three-period lesson yang saya jelasin tadi. Jadi kalau benda-benda atau kosakata yang belum anak ketahui, kita ajarkan dengan three-period lesson. Kita presentasikannya dengan three-period lesson. Misalnya kayak naming. Misalnya ini gambar mama gitu. Ini gambar mama ya. Gitu. Mungkin bisa bantu di mute. Kak. Kenapa menangis? Oke. Terus recognizing itu dilanjutkan dengan pertanyaan, kita tanya, bisa kita bikin kayak di balik kartunya, terus ada satu yang terbalik, misalnya ada 3 kartu gitu, satu yang kita balik. Ini kartu yang terbalik itu apa ya? Adek tahu nggak? Tolong ambil. Terus ditebak sama anak kita. Bisa dengan cara yang seperti itu, recognizing. Terus recalling, semua kartu yang udah dipelajari tadi, 3 kartu yang udah dipelajari tadi, atau 3 benda yang udah dipelajari tadi, kita tanya, ini apa namanya? Oh, ini mama. Ini apa? Ini apa? Beo, misalnya kata anak. Ternyata dia tahu semuanya. Atau misalnya ada yang anak nggak tahu. Beo dia nggak tahu, misalnya burung misalnya disebut sama anak kita. Nggak apa-apa, jangan dikoreksi. Hanya untuk catatan kita aja. Berarti kita catatnya dalam kepala kita, oh ternyata dia masih belum paham dengan kata beo gitu. Nah, kita mungkin bisa selipkan di kegiatan selanjutnya bersama anak kita. Ini gunanya agar anak kita nggak merasa kayak down, merasa kayak discourage kayak gitu ya, merasa nggak mampu, nggak bisa. Ada caranya. Jangan sampai kita melemahkan semangat anak kita. Saya rasa udah presentasi saya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya serahkan ke moderator. Baik, baik Bunda Sri, Alhamdulillah kita sudah menyimak sama-sama materi dari Bunda Sri ya, Bunda-Bunda semuanya. Ini materinya keren sekali. Kita menyimak seperti kita sedang menciptakan sebuah TK di rumah sendiri seperti itu. Dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi orang tua dituntut sangat kreatif ya, Bunda ya, untuk menciptakan bagaimana apa sarana belajar anak di rumah seperti itu. Nah, baik kepada bunda-bunda semuanya, mungkin sebelumnya di Google Form kita sudah ada apa ya, bunda-bunda sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi mungkin sudah ada yang terjawab melalui materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Sri di sini. Nah, untuk bunda-bunda semuanya yang tadi apabila dalam sesi penyampaian materi tadi masih ada pertanyaan yang eh, yang berseliweran di benak kepalanya, boleh diajukan di kolom chat atau boleh juga Bunda untuk open mic. Nah, kepada bunda-bunda kita silakan jika ada yang mau bertanya. Atau ini di Q&A udah ada pertanyaan kayaknya, Sarah, mungkin kita bisa bacakan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Mbak Odi. Audi ya. Mbak, anakku umur 4 tahun. Sebelumnya dia sudah bisa baca, sudah bisa mencocokkan kartu dengan huruf dengan labelnya gitu. Sekarang mulai masuk kelas bermain seni bimba. Jadi belajar huruf sekalian menulis dengan titik-titik. Dia sudah bisa atau sudah tahu huruf A, I, U, E, O. Sekarang mulai belajar huruf B dan C. Kenapa kalau saya tanya ini huruf apa, kadang dia jawab benar, kadang dia lupa dan tidak tahu. Gimana ya caranya bertanya dan mengingatkan anak saat mengajarkan membaca. Mungkin tadi juga sudah terjawab ya Bunda Audi di slide saya. Jadi di Montessori itu kita ngajarinnya bukan melalui
ini huruf A, B, C, nggak kayak gitu. Tapi kita melalui kosakata tadi, melalui bunyi kata. Contohnya kita tabung dulu kosakata anak kita. Bukan dengan cara kita ngasih tahu ini huruf A, cara bacanya A, ini huruf B, bacanya B, nggak kayak gitu. Tapi melalui kata. Contohnya ini tulisannya ibu, ini gambar ibu. Kita ajarkan dengan triple lesson misalnya. Kita punya 3 kartu, lalu kita ajarkan ke anak, atau boleh benda. Misalnya benda apa yang di suku kata terbuka yang bisa kita adakan di rumah. Contohnya tadi kayak batu itu bisa kita cari ya, baju. Itu kan untuk huruf B. Terus apa lagi? Biru. Nah, 3 kata itu aja mungkin bisa kita kenalkan ke anak. Lalu kita taruh di keranjang mungkin atau di kotak. Nah, yuk kita bermain nebak-nebak kata kayak gitu. Mama punya 3 benda. eh, Mama sebutin dulu ya, adek dengerin. Misalnya ini baju gitu. Ini eh, apa? Ini baju. Apa dek? Boleh ulang dek? Baju kata adeknya misalnya gitu. Terus ini buku. Oh, dia tahu buku. Terus ini bola, misalnya itu kan untuk huruf B semuanya. Bola. Cukup 3 itu aja. Kita nggak ada ngajarin, oh ini bunyi, ini hurufnya bola, B-O-L-A. Nggak kayak gitu. Kita kenalkan bunyinya dulu. Gambarnya ini bola, ini baju, atau bendanya langsung. Anak tahu. Terus kita taruh lagi di kotak itu. Sekarang main I Spy. Tadi kan ada I Spy. Tahap pertama, I Spy. Saya lihat kan. Ya, I Spy. Yuk kita main gitu. Eh, Bunda melihat sesuatu di keranjang ini, benda yang awalan bunyinya adalah bo. Apa ya? Terus dia, Bunda tadi nyebutin bo, bola. Terus dia ambil, tolong ambil dek kayak gitu. Bola ditaruh sama dia. Itu kita nabung kosakata anak kita. Kalau dia udah punya kosakata itu, udah kita lakukan itu, nanti baru kita ajarkan dia bentuk tertulis. Nah, udah Dek, coba ambil benda yang berbunyi bi, biru, diambil gambar biru gitu ya, benda yang ada biru, gambar warna birunya. Kan anak udah tahu. Kita recalling di tahap yang ketiga. Tadi kan triple lesson ada 3. Yang ketiganya, eh, kita minta anak untuk nyebutin. Ini apa, Dek? Biru. Ini apa, Dek? Baju. Ini apa? Bola. Oh, berarti dia udah tahu kosakatanya. Nah, sekarang kita move ke selanjutnya. Di tahap selanjutnya yaitu sandpaper letters. Baru kita bertahap, Bunda. Kita ajarkan melalui sandpaper letters. Kalau nggak ada, adakan kita DIY boleh dengan pipe cleaner tadi. Mungkin bisa di search aja di Google seperti apa sih pipe cleaner. Ini Sarah suka bikin kerajinan nih dari pipe cleaner. bisa Wah, bisa dibikin bentuk huruf seperti itu. Jadi anak minta di trace. Ini untuk bunyi bola. Coba kayak gini loh. Nah, ininya hurufnya gitu. Anak trace. Jadi dia punya memori di tangannya ini disimpan lagi. Oh, ternyata kayak gitu. B kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ternyata B digabung sama O bunyinya bo. Oh, ternyata kata itu ada bunyi, ada tulisan. Jadi ini untuk bikin anak aware. Oh, ternyata setiap kata yang diucapkan itu ada tulisannya, representatifnya dalam bentuk tulisan. Jadi misalnya kalau anaknya tadi salah-salah nyebutin, mungkin dia malas, udah tahu mungkin, atau kita mengenalkannya mungkin dengan cara yang mungkin, ih, enggak ah kayak gitu, mungkin sama anak kita. Jadi kita bertahap kayak gini caranya. Terus dengan movable alphabet juga, kalau ada di rumah boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau mungkin yang bisa diadakan di rumah hanya dengan yang kayak gini aja. Ada kartu sama gambar sama eh, kartunya gitu, atau dengan katanya nggak apa-apa juga gitu. Jadi begitu ya Bunda. Jadi bertahap ngajarinnya, nggak harus anak ayo kita hafal dulu huruf A, B, C. Enggak, ini bisa digunakan yang tabel yang dari buku Miss Zahra tadi untuk panduan bunda-bunda semuanya berkegiatan bersama anak. Ini untuk kata babi, bu, bebo aja, itu udah bisa banyak kata yang bisa kita bikin. Contohnya tadi bata, bi, bi, eh, bika, kalau di Padang ada kue bika namanya gitu. Bu misalnya bulu, b, bebe, beo, ini masih kosakata terbuka ya. Bola. Atau mungkin bisa dengan buku ini. Ya, ya Sarah, buku kita. Jadi bisa digunakan untuk anak membaca gitu. Udah ada kosakatanya, udah ada di sini. Kalimatnya udah ada. Nanti bisa
dibikin flashcardnya, mungkin dibikin kartu-kartunya untuk anak berkegiatan. Dari buku ini aja bisa ngajak anak untuk baca. Mungkin saya rasa semoga menjawab ya Bunda Audi pertanyaan Bunda tadi. Oke, next mungkin Sarah ke pertanyaan selanjutnya yang mana ya di Oke, ada Q&A? pertanyaan berikutnya nih Iya. dari Bunda Sila. Oke, Bunda Faila ya. Mm-mm. Bunda Faila dari Karawang bertanya, Bismillah izin bertanya Bunda Sri, saya sudah mencoba ke anak saya dengan metode Montessori, mengenalkan fonik, dan sebelum-sebelumnya sudah dibiasakan diajak komunikasi. Bagus Bunda. Terus dibacakan buku dan lain-lainnya. Intinya anak saya sudah menguasai banyak kata, Alhamdulillah. Pemahamannya juga Alhamdulillah sudah lumayan, bagus. Tapi ketika belajar membaca cenderung masih dengan mengeja. Misal baca anak mengeja kata baca gitu ya, misalnya kata baca. Seperti itu, Bun. Sebaiknya gimana untuk mengajarkan tanpa anak mengeja? Kadang anak langsung membaca, tapi kadang suka nanya, apa ini? Gimana ini? Usia anak masih 5 tahun. Nggak apa-apa, Bunda. Itu kan tadi di table sensitive period, itu untuk usia 3 sampai 5 tahun ya. Itu nggak konkret, atau maaf, itu nggak baku, nggak harus 5 tahun selesai tutup sensitive periodnya, nggak. Karena masing-masing anak beda. Ada anak yang bisa baca lancar di usia 6 tahun. Nggak apa-apa. Ini anak Bunda kayaknya masih dalam tahapan itu. Nggak apa-apa, difasilitasi aja Bunda. Anak saya juga kadang-kadang kosakata dalam bahasa Inggris dia nggak tahu ini apa bunyinya. Nggak apa-apa. Intinya anak Bunda udah memiliki progres yang sangat baik, saya rasa. Eh, difasilitasi aja dia. Mungkin dicarikan buku-buku yang dirasa bisa menunjang kemampuan anak bunda untuk baca buku-buku dengan kata-kata yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena baca lancar itu kan karena sering baca ya nggak sih? Kadang aja kita dulu waktu di usia-usia sekolah disuruh baca sama guru juga suka kayak eh, salah eja gitu. Jadi kalau sering baca buku, sering dia melakukan kegiatan itu, insya Allah dia lancar bacanya. Jadi ini nggak usah dirisaukan, ini bagian dari proses anak kita, karena it takes a long proses, prosesnya memang panjang, jadi nggak bisa langsung kayak, anak saya udah bisa baca lancar kayak gini, nggak. Jadi ada proses yang harus dilewatinya. Intinya difasilitasi aja. Begitu, Bunda. Oke, ini Masih yang ada di, beberapa pertanyaan lagi, Bunda. oh iya, kita membatasi 3 ya. Iya, Oke, iya. ini kasih kan Antusias ini, ya. jadi lupa. Oke, kita Langsung baca. dijawab bersamaan aja kali ya, Ya, ini. oke boleh. Ini dari Bunda Khalida, kita lanjut ke kolom chat ya. Saya coba jawab dari Bunda Khalida. Izin bertanya, anak murid saya sudah mengenal huruf, tapi saat membaca dia kesulitan. Ketika saya ajarkan misalkan mata, ketika saya tanya, ma hurufnya apa saja, dia bingung. Tapi ketika saya, mana ya, hurufnya, dia bingung. Tapi ketika saya sebutkan dan A, dia tahu kalau itu dibacanya ma. Bagaimana ya agar dia bisa paham kalau ma itu dari huruf m sama a, jadi tidak dieja ma dulu. eh Apa ya? Tadi ini kayaknya udah menjawab juga ya. Kan kita ngajarinnya bukan melalui kata, tapi melalui bunyi kata, kosakata. Jadi yang ditabung itu kosakata. Jadi ada bertahap kayak gitu, Bunda. Jadi jangan diajarin huruf huruf mama itu untuk kosakata a gitu. Enggak, tapi kosakatanya dulu kita tabung ke anak kita. Jadi nanti baru kita bertahap ini dengan sampai per letter, dengan musabel alfabet. Akhirnya anak secara tidak sadar, oh ternyata bunyi ma hurufnya ternyata ada yang kayak gitu dan yang bulat kayak gitu. Jadi oh itu yang namanya huruf itu huruf a kayak gitu. Jadi di sana dia belajar gitu. Jadi enggak ini kayak gini ya sama a digabung bacanya ma, enggak kayak gitu. Semoga menjawab Bunda. Lanjut Bismillah, ini Mela, saya coba baca. Ini udah 3 ya sebenarnya. Sarah, kayaknya tanggung ya kita selesaikan aja. Semoga Selesaikan bisa aja nih. mencapai kegelisahan teman-teman. Izin bertanya Bunda Sri, ketika mengenalkan benda-benda kepada anak, jika anak salah menyebutkan nama bendanya, sebaiknya dikoreksi secara langsung atau bagaimana ya? Baiknya supaya semangat anak tidak berkurang dan tetap percaya diri. Jadi kalau saya eh, misalkan nggak koreksi direct correction itu nggak ke anak. Jadi udah catatan aja bagi kita. Misalnya dia nyebutnya salah, mungkin kita bisa perbaiki. Dia nyebutnya ini
meja mungkin bisa gitu ya. Oh iya, kamu maksud ini mama ya. Jadi kita nggak nyalahin dia, tapi redaksi cara kita menyampaikannya kita perbaikinya. Jadi oh oh iya biru misalnya dibacanya disebutnya bisu. Oh iya maksud kamu ini biru. Kita kan nggak nyalahin dia, cuman kita perbaiki dengan redaksi yang lebih eh, smooth kayak gitu. Jadi nggak direct correction dan juga nggak bilang kamu salah, nggak kayak gitu. Mungkin bisa menjawab ya Bunda Mela. Lalu Bismillah izin bertanya Bunda Sri, saya memiliki anak les yang dimana anak ini bisa anak ABK autis ringan. Bagaimana ya cara membuat anak tersebut senang dengan kegiatan membaca dan fokus dalam membaca dan dengan metode Montessori. Wah ini untuk anak ABK gimana caranya? Wah, kebetulan saya belum mengalaminya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan sensori dulu Bunda gitu. Mungkin Bunda lebih tahu, observasi dulu anaknya kecenderungannya atau sukanya berkegiatannya seperti apa. Kalau seandainya anaknya suka gerak, uh, variasikan dengan kegiatan gerak. Kayak anak saya tadi ya, dia lompat-lompat gitu merangkak untuk baca dan menggabungkan kata dengan gambarnya. Mungkin bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Bunda. Lanjut. Saya Tri dari Tangerang Selatan dan merupakan salah seorang guru dari salah satu lembaga pembaca. Alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan, jika kita harus lebih fokus untuk mengembangkan minat dan suka anak membaca, karena kebetulan dengan visi misi dari lembaga tempat saya kerja bukan sekadar sebagai syarat sekolah. Nah, bagaimana ya Bunda seandainya anak umur 5 tahun dan 6 tahun masih memasuki umur awal belajar, namun sama sekali tidak ada stimulasi apapun dari rumahnya karena orang tua beralasan sibuk kerja. Dan anak pun lebih banyak terpapar gadget dengan alasan anak pandemi. Namun, orang tua selalu memiliki target harus bisa baca karena anaknya mau masuk SD bulan ini. Masya Allah, apakah ini kita sebagai guru harus memaksa anak membaca atau fokus membiarkan anak berkembang sesuai checklist, Kak? Eh, ini komplit ya, kompleks ya Bunda. Jadi sebenarnya tadi kan juga udah dijelaskan di Montessori itu ada 3 hal yang berkontribusi terhadap perkembangan anak. Pertama anak itu sendiri, yang kedua orang tua, orang dewasa di lingkungan anak, dan yang ketiga adalah uh, prepare environment lingkungan. Nah, yang kayak gini orang tuanya gimana gitu? Kita sekolah kan hanya berapa jam dalam sehari. Jadi kita nggak kayak laundryan, cuci kering terus langsung dikasih ke orang tuanya nggak kayak gitu kan. Nah, tetap PR yang seperti ini adalah tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena sehari-hari kan orang tua lebih banyak bersama anak kayak gitu. Nah, mungkin bisa diberikan ini excuses dari orang tuanya mungkin ya. Kalau seandainya orang tuanya udah kayak gini, gimana dong di pihak sekolah bisa atau lembaga bisa anaknya maksimal? Karena nggak serta-merta pertumbuhan anak itu dari sekolah gitu. Karena banyak orang tua yang neglect, kan udah bayar sekolah mahal, sekolahnya aja udah bagus kayak gini, kualitasnya pasti udah bagus. Anak saya mestinya harus begini-begini, kasihan anaknya. Orang tuanya sebenarnya harus diberikan kesadaran kayak gitu. Tugas mendidik anak bukan hanya diserahkan ke orang tua, ke guru. Terus mentang-mentang anaknya udah dimasukin ke sekolah bagus, lembaga bagus, itu anaknya udah outputnya udah bagus. Enggak, orang tuanya enggak ada tugas, enggak seperti itu. Jadi ini mohon maaf nih Bunda ini mungkin kendalanya bukan di lembaga, di orang tuanya. Jadi gimana cara Bunda ngasih pemahaman ke orang tua mungkin jadi PR. Tapi kayak dari bahasanya di sini orang tuanya neglect. Dia kayak uh, denial. Beralasannya seperti itu. Ya anak pandemi gimana kayak gitu. Namanya orang tua kita harus putar otak gimana cara anak kita biar sensori motoriknya terasah kayak gitu. Jadi dikembalikan kepada orang tuanya. Mungkin Bunda sudah melakukan ikhtiar terbaik untuk membantu anak ini. Lakukan apa yang bisa Bunda lakukan di lembaga. Ya, begitu kalau menurut saya. Mungkin sekian, Sarah, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Semoga menjawab ya Bunda-Bunda semuanya. Baik, Bunda. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Bunda Sri Febriani, atas pemaparan yang sudah diberikan dari awal materi sampai dengan juga sesi diskusi tadi. Untuk Bunda-Bunda semuanya, mungkin di sini untuk kesimpulan bisa kita apa
rangkum kembali bersama-sama. Untuk metode pembelajaran Montessori ini ada beberapa poin yang perlu kita highlight, itu diantaranya bagaimana metode membaca dengan Montessori ini adalah anak itu bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi bagaimana dia mencintai membaca seumur hidupnya. Itu tadi poin yang perlu kita highlight bersama-sama. Dan juga 3 poin yang Uni Sri sampaikan tadi juga ada 3 komponen yang sangat penting dalam metode itu sendiri, yaitu dari anaknya, kemudian dari orang dewasa yang mendampinginya, dan kemudian juga dari lingkungannya. Kemudian juga ada beberapa komponen dari Montessori itu sendiri, yaitu bagaimana melibatkan semua indera, kemudian juga ada makna dalam kata-kata, dan juga metodenya step by step, dan juga dari konkret ke abstrak. Nah, juga saya ingin bertanya, Uni, tadi kan ada apa? Ada kartu apa? Sen apa tadi? And paper letter. Oh ya, sandpaper letter. Ada juga beberapa orang tua yang menggunakan wadah, kemudian diisi beras atau seperti pasir. Nah, kemudian ditulis bentuk-bentuk huruf di sana. Mungkin itu juga bisa mewakili ya, Uni ya. Iya, iya, itu termasuk juga, ini nggak masuk tadi ya di slide saya juga. Itu Hmm? bagian pra menulis, Sarah. Karena Tulis. tracing huruf dari dan membuat tulisannya gitu. Itu bagian dari pra menulis. Makanya nggak Pernah menulis. Oh iya, ya. iya. Hmm. Ya, itu juga sering Iya. ya, sering kita lihat di beberapa sosial media dari orang tua yang sedang mendampingi anaknya belajar membaca, menulis seperti itu. Nah, jadi itu beberapa poin yang bisa kita rangkum bersama-sama dari metode Montessori ini ya, para Bunda. Kemudian juga apa yang sudah kita suguhkan di webinar ini sebenarnya sudah komplit ya, Uni ya. Ada webinarnya dari pemateri yang luar biasa, dan juga sekaligus ada ini ada toolsnya, ada sarananya, sarana pembelajarannya. Jadi Bunda-Bunda tadi yang ingin memesan boleh menghubungi nomor admin, dan juga yang pengen gabung untuk reseller juga bisa. Kita ini ya Bunda, semuanya kita tampung. Bisa menghubungi nomor 082289210990. Mungkin bisa nanti di grup bisa kita informasikan kembali ya para Bunda yang ingin memesan buku. Khusus untuk hari ini harga PO itu berlaku 45.000 saja. Nah, setelah lewat dari hari ini mungkin harga akan kembali normal, yaitu di harga Rp55.000. Nah, kepada Bunda-Bunda yang ingin memesan buku boleh dihubungi nomor tadi, nanti kita informasikan kembali di grup. Dan juga untuk bunda-bunda yang ingin bergabung reseller juga bisa dikabari kita di grup atau di nomor yang sudah disebutkan tadi. Nah, mungkin itu saja untuk informasi dari webinar kita pada siang hari ini. Uni Sri, ada yang mau ditambahkan atau ada Mungkin closing bisa statement? ditampilkan di slide di layar Sarah seperti apa sneak peek dari salah satu buku kita untuk gambaran bagi bunda-bunda isinya kayak gimana sih gitu. Oh iya. Gimana, Uni? Boleh dilihatin aja ke layar. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini. Oh Nih, iya, dari ini sana buku baru dari ada Uma. buku baru dari Uma. Kita bisa buka. Nah, di sini juga ada apa? Barcode untuk ini. Ya, nanti di Uh, barcode itu teman-teman ada printable. Jadi kartu-kartu yang saya bikin untuk buku itu ada nanti di barcode itu. Jadi ada nanti kartu 3-part card-nya yang bisa teman-teman download dan di print dan digunakan untuk belajar sama anak di rumah begitu. hmm, Nah, ini contoh bukunya isi dalamnya. ya, Bunda. Ini masih kosakata terbuka. Untuk Iya, tim ini seri. pink series. Hmm. Alhamdulillah untuk segi harga kita mencoba untuk bersahabat dengan teman semuanya harganya. Karena dari buku-buku membaca yang saya lihat di toko-toko buku itu pun kosakatanya nggak ada maknanya, terus harganya juga wow fantastis gitu. Ini kita coba hadirkan solusi alternatif untuk teman-teman semuanya untuk ngajarin anak, mendampingi anak baca. Kita juga bisa bacain buku ini ke anak untuk reading time-nya, read aloud-nya gitu. Jadi kata-katanya juga bermakna dan harganya juga affordable, terjangkau untuk saku kita gitu. Karena saya juga udah survei lihat ke toko buku, mahal-mahal ya buku-buku bacaan. Ternyata kosakatanya pun juga hanya drilling-drilling saja gitu.
Oke. Nah, di halaman terakhir juga ada itu nih, apa, baca kembali. Ya, ada Ah ini. iya, ada bagian baca kembali ya. Iya, iya betul. Jadi untuk merecall apa yang sudah dipahami anak. Bisa dilihat Kita ya juga ada halaman. punya workbooknya. Nanti di sana juga ada cara presentasi gimana cara kita menggunakan buku itu ke anak kita. Dan juga ada printable yang bisa di-download melalui barcode tersebut. Dan untuk teman-teman yang udah ada yang PO kemarin yang pesan, insya Allah buku kita ready dalam waktu 14 hari ya. Nanti setelah ini dikirimkan ke ke alamat teman-teman masing-masing begitu. Sama-sama Bunda Tifzer. Oke, terima kasih Bunda-bunda semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan di kelas ini bisa diterapkan untuk mengajarkan anak kita membaca. Jadi kunci pertama itu adalah melalui kitanya gitu. Kita ajakin anak kita bercakap-cakap, kita ajakin dia baca buku, dan juga cara mengajarkannya bertahap. Nggak langsung di drill kata-kata seperti apa bacanya gitu. Oke, mungkin kayaknya sekian ya Sarah. Udah ya. Oh iya, mungkin bisa kita langsung tutup aja ya, Uni ya. Baik, kita langsung tutup. Kita Jadi bisa. recording. Oh iya, mohon maaf. Ini tadi saya mau share. Maaf, daftar hadir. Jadi rekaman akan saya bagikan ke teman-teman yang hadir di kelas ini saja. Jadi yang nggak hadir Zoominar nggak dapat rekaman gitu ya. Saya bagikan dulu. Silakan teman-teman isi daftar hadirnya. Sebentar, sebentar ya. Ini saya share di kolom chat link daftar hadirnya. Silakan diklik isi nama dan nomor HP atau nomor WA. Nanti Kita ada sesi foto bersama, Uni. oh boleh nanti akan saya share linknya ke teman-teman nomor yang terdaftar. Boleh silakan saya persilakan ke moderator. Uni pakai laptop ya. Iya Nanti udah untuk oke. Kita ah, oke boleh dari saya. Saya bentar. Tadi udah di screen capture. Sekarang pakai oh, kamera HP ya. Coba. oke. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Layar selanjutnya boleh mau Boleh. boleh. Satu, dua, tiga. Oh rame ya, alhamdulillah. Iya, Ini boleh kayaknya dibuka. setengah dari yang daftar, yang datang. Sayang yang nggak hadir nggak bisa dapat rekaman. Oke, Sudah open cam. Uh, senyum, satu, dua, tiga. oke slide kedua. Berikutnya, satu, dua, tiga. Oke, bentar saya screen capture dulu ya. Oke, Insya Allah. Makasih ya bunda-bunda semuanya. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita. Semoga anak kita jadi pribadi yang suka dan cinta ilmu, membaca bukan Amin. hanya jadi beban gitu ya, jadi hobi bagi anak kita. Terima kasih, saya mohon maaf Mohon sebanyak-banyaknya maaf dari atas kesalahan. kesalahan, salah-salah kata saya. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu saya sendiri. Mohon diingatkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan moderator Sarah, makasih teman-teman yang hadir. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Saya izin end dan leave ruangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.